Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janjimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau tak pernah lalai. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kau Allah yang ajaib, Engkau luar biasa. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan, memuji namamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami datang dengan ucapan syukur. Bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Setiap hari, setiap pagi, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau memulai hari bersama Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan kami berjalan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, kami cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Tapi kami katakan bahwa kalau kami tidak berjalan dengan Tuhan, apapun yang akan kami jalani, apapun yang akan kami temui hari ini Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Maka apapun yang kami lakukan sia-sia tanpa Tuhan. Bapak berfirman buat kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan, haleluya, selamat pagi. Selamat kembali kita ada dalam Morning Devotion. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, maka sepanjang hari kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan.
Kejadian pasal 40, kemarin dan Senin dan Rabu kita berbicara tentang kisah Yusuf di rumah Potifar. Dan saya akan melanjutkan karena saya katakan kemarin bahwa kisah Yusuf ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat memberkati. Bagaimana kisah ini sepertinya sulit dilalui oleh Yusuf. Mungkin kalau kita yang ngalamin, kita nggak bisa seperti Yusuf, bertahan dalam setiap pencobaan yang begitu luar biasa, yang tidak dia lakukan tapi dia harus hadapi, saudara. Tapi inilah yang kita mau belajar. Inilah kehidupan, saudara, ya. Nah, Yusuf sudah melalui fase dalam kehidupannya. Dia di rumah Potifar, dia dipercaya banyak hal, namun ada masalah besar dihadapi. Dia digoda oleh istri Potifar, dan akhirnya karena fitnahan, karena dosa yang dia tolak untuk dilakukan, sekalipun mungkin dunia berkata dia bodoh karena itu orang gak akan tahu gitu ya, tapi ternyata keputusan dia untuk menolak dosa luar biasa. Tapi memang konsekuensinya, harga yang harus dia bayar cukup mahal. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini yang akan kita pelajari, kisah Yusuf di dalam penjara, saudara. Kejadian pasal 40 ayat yang pertama, kita akan ikuti setiap kisahnya, saudara. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya yang Yusuf lalui, terjadilah demikian. Ada juru minum, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ada juru minuman, ada juru roti, dua-duanya kepala, saudara, koordinatornya. Tapi mereka melakukan kesalahan dan akhirnya murkalah raja. Firaun murka, mereka dimasukkan ke dalam penjara, dan ternyata di dalam penjara itu bertemu dengan Yusuf. Dan ternyata juga Yusuf ditugaskan untuk melayani kedua orang ini. Ingat, tugas Yusuf hanya melayani. Mungkin hanya melayani apa yang menjadi kebutuhannya, mungkin makanannya, minumannya, atau apapun. Dikatakan melayani mereka. Nah, pada satu kali, ayat yang kelima, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Keduanya bermimpi di satu malam yang sama. Nah, ayat yang ke-6, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya, mengapakah hari ini semuram itu? Saudara dikasih Tuhan, Yusuf ditugaskan. Mereka ada dalam penjara yang sama, ada dalam tempat tahanan yang sama. Yusuf ditugaskan melayani juru minuman dan juru roti. Tapi satu kali Yusuf melihat kedua orang ini muram mukanya. Kedua orang ini diperhatikan tidak seperti biasanya. Mereka seperti bersusah hati. Ingat, yang ditugaskan kepada Yusuf hanya melayani, tidak sebagai pemerhati, ya kan? Nah, kisah ini atau ayat ini, ayat 6 dan 7 ini menggambarkan bahwa Yusuf adalah orang yang sangat peduli. Saya sampaikan bahwa Yusuf bukan hanya kesayangan papanya, anak yang paling berharga buat papanya. Yusuf bukan hanya tampan. Kemarin kita sudah bahas bahwa Yusuf itu tampan, perawakannya, fisiknya, dan juga wajahnya ganteng, saudara. Tapi tidak hanya sampai di situ, ternyata Yusuf punya hati yang luar biasa. Dia punya kepedulian, sehingga dia lihat nih kedua orang ini bersusah hati dan mukanya muram. Sehingga Yusuf tanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Nah, ternyata saudara, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Kemungkinan mereka sudah coba tanya kepada orang lain. Mereka sudah coba minta tanda, minta mengartikan, orang lain mengartikan mimpi mereka. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka,
Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ingat bahwa Yusuf punya pengalaman dalam mengartikan mimpi, saudara. Waktu dia ada dalam rumah keluarganya bersama kakak-kakaknya, bersama orang tuanya, dia bermimpi. Walaupun mimpinya terlihat lebay, tapi mimpinya dia artikan bahwa itu akan menjadi kenyataan. Begitu juga ketika dia ada dalam penjara, dia berkata apa? Allah yang menerangkan arti mimpi. Dia punya pengalaman mengartikan mimpi. Tapi ingat bahwa Yusuf bukan membanggakan dirinya dan dia berkata saya bisa mengartikan mimpi. Yusuf tahu Yusuf bisa, tapi Yusuf berkata bahwa Allah lah yang mampu mengartikan mimpi. Artinya apa, saudara? Dalam hidup ini jangan pernah kita menyombongkan diri, membanggakan diri. Betul mungkin saudara pintar, betul mungkin saudara punya segalanya, mungkin saudara berkelimpahan secara harta, tapi jangan pernah membanggakan itu, karena semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Kita tidak akan bisa berarti apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Ini dikatakan oleh Yusuf, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Waktu dia katakan bahwa Allah yang mengartikan mimpi, baru dia tampil dan dia bilang, ceritakanlah mimpimu, coba cerita kepadaku, aku akan mengartikannya. Nah, ayat yang ke-9, 10, 11, 12 ini adalah arti mimpi, cerita daripada juru minuman kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikannya. Nah, arti dari mimpinya bagus, saudara. Juru minuman mempunyai atau mendapatkan mimpi yang bagus, mendapatkan arti mimpi yang bagus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terakhir kalimat itu waktu Yusuf mengartikan mimpi, Yusuf pesan kepada juru minuman ini. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ada satu permintaan dari Yusuf kepada juru minuman, kalau someday kamu benar mimpi ini menjadi kenyataan, 3 hari lagi mimpi ini menjadi kenyataan, kamu akan keluar dari tahanan ini, kamu akan diangkat oleh Firaun, ingatlah akan aku. Sebab kata Yusuf, ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ayat ini, satu ayat ini adalah satu-satunya ayat pembelaan Yusuf. Satu-satunya ayat menjelaskan bahwa Yusuf, aku tuh tidak bersalah. Yusuf membela dirinya. Yusuf mencoba menjelaskan bahwa saya ini korban, saya ini gak melakukan apa-apa, tapi saya harus ada di sini. Bukan karena kesalahan saya. Nah, saudara, ini ada request dari Yusuf, permintaan Yusuf, satu kali ingatlah akan aku. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya ayat 16, ayat 17, ayat 18, dan ayat 19 ini adalah mimpi yang diceritakan oleh juru roti. Juru roti dengar arti mimpi daripada temannya juru minuman. Wah, dia senang. Pasti arti mimpi saya juga bagus nih. Tapi ternyata berbeda, saudara. Waktu Yusuf mendengar mimpi itu, Yusuf menjelaskan arti mimpi, ternyata artinya kebalikannya daripada juru minuman. Artinya sangat buruk. Artinya adalah juru roti ini dalam 3 hari ke depan dia akan mendapat celaka, saudara. Nah, ini yang kita pelajari dari kisah juru minuman dan juru roti yang mimpinya diartikan oleh Yusuf. Ada hal baik yang diceritakan, tapi Yusuf berani mengatakannya. Tapi terkadang kalau kita tahu hal itu buruk, kita kadang-kadang malu untuk mengatakannya, takut untuk mengatakannya. Takut orang itu tersinggung, takut orang itu sakit hati. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Kalau kita tahu teman kita lakukan kesalahan, tegur dia, katakan kepada dia. Jangan kita malah ikut-ikutan dan bermain di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Artinya takutlah akan Tuhan. Yusuf mengambil langkah, walaupun mungkin taruhannya dia akan dibenci oleh juru roti, tapi dia katakan yang sebenarnya, bahwa mimpimu adalah sesuatu yang buruk. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo kita sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pemimpin, jangan pernah kita takut untuk menyatakan kebenaran, walaupun harga yang harus dibayar adalah mahal. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan terjadilah semuanya menjadi kenyataan. Semuanya terjadi. Juru minuman diangkat oleh Firaun, juru roti digantung oleh Firaun, saudara.
Kedua-duanya mimpinya menjadi kenyataan sesuai apa yang Yusuf katakan. Saudara dikasih Tuhan, ada kisah endingnya ini bad ending, saudaraku. Ini yang menjadi akhir dari kisah juru minum dan juru roti ini. Ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Terkadang kalau kita sudah berbuat baik sama orang, orang suka lupa sama kita, saudara. Tapi gak apa-apa. Hari ini kita dengar renungan ini. Sekalipun mungkin engkau sudah berbaik terhadap saudaramu, engkau sudah berbuat baik terhadap iparmu, engkau sudah berbuat baik terhadap mertuamu, engkau sudah berbuat baik terhadap suamimu atau istrimu, dan mereka mungkin melupakan kebaikanmu. Saya mau katakan, tetaplah berbuat baik, tetaplah lakukan kebaikan, keep going, terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebenaran, karena saya percaya Tuhan tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kesimpulan dari kisah ini adalah Yusuf melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Di dalam penjara dia tetap peduli. Di dalam tahanan, di dalam masalah, dia sendiri punya masalah, tapi dia memiliki kepedulian. Dia terus memiliki kasih yang luar biasa kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang sekitarnya. Jadilah pribadi yang memiliki kasih terhadap sekitar kita. Dan yang kedua, ingat bahwa jangan pernah takut untuk berkata tidak. Jangan pernah takut untuk berkata sesuatu yang benar, karena selama kita lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia, Tuhan ada di pihak kita. Yang ketiga yang kita belajar dari kisah Yusuf di penjara ini adalah, sekalipun kebaikan kita dilupakan orang, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah untuk tetap lakukan kebaikan, karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Akhir dari kisah Yusuf kita tahu, setelah Yusuf dilupakan oleh juru minuman, lupakannya nggak sebentar, saudara. Yusuf dilupakan 2 tahun, tapi saya percaya 2 tahun ini Tuhan proses Yusuf juga luar biasa. Dilatih kesabarannya, dilatih ketekunannya, tetap taat kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, 2 tahun ini, setelah 2 tahun, Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau 2 tahun yang lalu Yusuf mungkin diingat oleh juru minuman, kisahnya mungkin berbeda. Yusuf tidak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi 2 tahun Yusuf lalui dengan kesabaran. Tuhan melihat hati Yusuf. Dan akhirnya 2 tahun berlalu, Yusuf keluar untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Ini yang saya katakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu tepat buat orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kami baca melalui kisah Yusuf. Sekalipun Yusuf di dalam penjara, Yusuf tetap memiliki kasih. Yusuf tetap melayani. Yusuf tetap berbuat baik. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu hari ini, Tuhan, kami memiliki kasih. Sepanjang hari ini kami memiliki belas kasihan kepada orang-orang sekitar kami. Yang kedua, Tuhan, kami tetap lakukan kebenaran. Kami tetap berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan yang ketiga, kami tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun kebaikan kami dilupakan orang, sekalipun mungkin orang tidak peduli dan tidak membalas setiap kebaikan kami, tapi Tuhan tidak pernah berhutang akan setiap anak-anaknya. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.